Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kita boleh menjumpai hari baru anugerah Tuhan. Saat ini hari Sabtu 27 Februari 2021. Kita akan mendasari seluruh kegiatan kita hari ini dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami pemilik diri dan kehidupan ini. Kami bersyukur hari ini untuk semua berkat dan anugerah-Mu. Kami boleh menikmati indahnya kasih Tuhan di hari ini. Dan memulai seluruh kegiatan kami. Kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, agar firman-Mu sungguh menguatkan dan meneguhkan kami menjalani kehidupan beriman. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Roma pasal 4 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Allah, kepada Abraham, iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema perenungan hanya karena iman. Simata Rika Patonganan. Jika kita setia melakukan hukum Taurat, maka kita akan dibenarkan oleh Allah. Itulah pemahaman yang sedang berkembang di kalangan orang Yahudi. Makanya, tidak heran jika kebanyakan dari mereka hanya melakukan hukum Taurat itu sebagai formalitas keagamaan saja, tetapi tidak menghidupinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pemahaman yang keliru tentang keberadaan hukum Taurat itu, Paulus kemudian menjelaskan keberadaan hukum Taurat dan anugerah kasih karunia Tuhan. Roma 3 ayat 20, Paulus menjelaskan bahwa manusia tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sebaliknya, hukum Tauratlah yang membuat orang mengenal dosa. Paulus mengambil contoh keberadaan Abraham, bapa leluhur bangsa Israel. Siapa itu Abraham? Dia adalah orang Ur Kasdim yang awalnya adalah seorang penyembah berhala. Saat Allah memanggilnya untuk meninggalkan negerinya dan ke tanah yang Tuhan janjikan padanya, saat Tuhan menjanjikan keturunan padanya, ia menerima dan percaya pada semua janji Allah, walaupun ia sendiri tidak tahu kemana Allah akan menuntunnya dan bagaimana Allah akan memberikan keturunan. Atas ketaatan itu, maka Abraham dianggap benar di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan,
Saat ini, keselamatan kita terjamin dalam Kristus. Tetapi masih banyak orang Kristen yang menganggap perbuatan baiklah yang menentukan keselamatan. Banyak orang Kristen berpikir, asalkan kita rajin berbuat baik, maka kita pasti akan diselamatkan. Ingat, berbuat baik itu adalah kewajiban umat manusia. Semua orang yang tidak mengenal Kristus pun bisa melakukan hal itu. Tetapi, sebagai orang yang percaya melakukan kebaikan tanpa mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah hal yang sia-sia. Karena kita diselamatkan bukan karena kita baik, tetapi kita diselamatkan karena anugerah Allah kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Kita diselamatkan di dalam anugerah dalam Yesus Kristus. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan, Allah pemilik diri dan hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu. Sebagai orang yang mengimani Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami adalah orang yang sungguh diselamatkan di dalam Kristus, dan kami sungguh mengimani hal ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu meneguhkan kami. Pagi hari ini bersama dengan seluruh warga jemaat, di tengah-tengah jemaat Rama, dan semua saudara-saudara kami melalui ruang virtual ini, kami datang memohon kasih dan berkat-Mu. Tuhan hadirlah, menguatkan, meneguhkan seluruh jemaat, mensyukuri berkat dan kasih setia Tuhan. Syukur atas pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, syukur atas kekuatan, kesembuhan, syukur atas berkat-berkat yang Tuhan nyatakan, kenaikan pangkat, lulus ujian, bahkan hal yang tak terkatakan, bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu, lengkapi sukacita dalam seluruh kehidupan. Hari ini bersama-sama kami mohon pimpinan Tuhan untuk seluruh jemaat dalam tanggung jawab pekerjaan masing-masing. Hadirlah Tuhan memberkati di dalam mengangkat tanggung jawab sebagai kaum bapa, sebagai kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak. Tuhan, anugerah kekuatan dan berkat-Mu menyertai. Kami berdoa bagi seluruh jemaat dalam harapan dan kerinduan mereka. Tuhan, Engkau mengenal, Engkau melihat seluruh pergumulan jemaat. Saat ini kami bersama-sama berdoa untuk seluruh kegiatan di tengah-tengah jemaat. Mohon pimpinan-Mu untuk seluruh majelis gereja, penatua, diaken, pengurus OIG, bahkan semua yang memberi diri dalam pelayanan. Tuhan hadir, menguatkan dan meneguhkan. Hari ini kami bersama-sama memohon kasih dan berkat-Mu bagi seluruh jemaat yang bergumul karena duka cita. Tuhan hadirlah menguatkan, menghibur. Kami berdoa untuk Pak Moses, Tuhan kuatkan dan hiburkan bersama keluarga. Kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini masih terus berjuang dalam perawatan, baik yang sementara dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, Engkau mengenal hamba-Mu Bapak Yakobus Pagiling yang saat ini sementara dirawat di rumah sakit Siloam. Kami berdoa untuk Bapak Peter Tena sementara dirawat di rumah sakit Wahidin, Ibu P. Runduk Padang di Bayangkara, Bapak Yordan Saloko dan Saudara Yisi Saloko di rumah sakit Sayang Rakyat, Bapak Y. Salulinggi di rumah sakit Bayangkara, dan saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Engkau kekuatannya Tuhan. Kami berdoa
bagi kekasih kami, Ibu Adolfin Sambo yang saat ini sementara dalam pemulihan di rumah, Ibu Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Ibu CH Dengin, Nenek Boko, Nyonya Matius Ruru, Bapak Rirung Alinan, Bapak Anton Langke, Ibu Juria Langke, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Saudara Ningsi, anak dari Ibu Marta Elbaso, Saudara Mary Rante Padang, Bapak Yunus Sarira, Saudara Rendi Sarira, Bapak WK Randa Bunga, Nyonya Rida Sambo, Bapak Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Pananoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Samuel Kambuno, Bapak Yusuf Dengin, Nyonya JS Banne, Saudara Naftali Minna, Saudara Eva Yanti Lantang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Agus Mangi, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Baharudin Dendang, Bapak Yakub Buang, Ibu Peter Tena, Ibu Hermin Barang Ruse, dan yang tidak sempat kami sebutkan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pergumulan kami di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Berkati pemerintah kami Tuhan dalam menangani pemerataan vaksin COVID-19. Kuatkan dan teguhkan mereka di dalam mengangkat tanggung jawab dan persiapkan setiap anak-anak-Mu, setiap masyarakat menyambut dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, peliharakan kami semua. Berkati kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih, dengarkan syafaat kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terpuji Tuhan. Amin.